Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita masih membahas mengenai operasi himpunan. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai irisan dan gabungan. Nah, selain irisan dan gabungan, nanti akan ada selisih dan komplement. Akan tetapi sebelum ke yang topik selanjutnya ini, selisih dan komplement, Ibu akan membahas latihan soal pada pertemuan 5. Jadi silakan dipersiapkan buku tulis dan latihan soal yang telah kalian kerjakan, serta silakan buka buku pendampingnya ya. Buka di tugas individu 3 halaman 30. Ini soalnya setelah kalian kerjakan semua. Ini ada soal nomor 1 kemarin ya. Ada 3 soal yang harus kalian selesaikan. Nah, kita langsung saja di sini. Yang nomor 1 itu diminta menentukan A irisan B dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Nanti disebutkan anggotanya apa saja. Kemudian kalian tentukan nilai N dalam kurung A, B. Ini N itu sebagai jumlah. Jadi untuk yang kedua ini hanya meminta jumlahnya saja dari hasil yang telah kalian dapat A irisan B. Untuk menentukan himpunan A dan B di bawah ini, kalian karena kebetulan di sini tidak dalam penyajiannya dalam menyebutkan anggota, kalian harus cari anggotanya sendiri terlebih dahulu. Nah, ini bisa langsung kita selesaikan. Kita cari dulu berarti anggota A itu berapa, anggota B itu berapa. Nah, untuk simbol-simbol seperti ini, boleh kalian lihat dulu sebelum kita cari anggotanya. Ini A itu sebagai bilangan asli. Nah, kalau ini B itu sebagai bilangan bulat. Mungkin kalian nanti bertemu dengan C, biasanya C itu adalah bilangan cacah. Atau bilangan asli juga biasanya bisa ditulis dengan ada yang simbolnya huruf Z, ini masih sama seperti itu ya. Nah, untuk bilangan ganjil dan genap seperti ini kalau tidak ada keterangannya kita ambil aja bilangan yang positif seperti itu. Kita langsung selesaikan di sini. Kita cari anggota dari himpunan A sama dengan kurung buka. Bacanya seperti ini ya. X sedemikian sehingga di sini ada X, kita bacanya dari tengah dulu. Jangan dari 0 kurang dari. Tapi kalian bacanya dari X dulu. X itu harus lebih besar. Dari 0 lebih kecil sama dengan 5. Nah, untuk tanda yang ada garis bawah dan tidak, ini mempengaruhi nanti kalian dalam menentukan anggota. Jadi misalkan di sini X-nya kurang dari 5. Berarti ini angka 5-nya tidak kalian ikut sertakan. Untuk yang bawah X sama dengan X kurang dari sama dengan 5, ini 5-nya harus kalian bawa. Jadi bedanya seperti itu ya. Nah, di sini bilangan asli yang lebih daripada 0 dan lebih kecil sama dengan 5, berarti mulai dari angka 1, 2, 3, 4. Nah, jangan lupa karena ada tanda ini jadi 5-nya di bawah. Seperti itu. Ini untuk himpunan B. Himpunan B anggotanya siapa saja? Kita lihat di sini B itu katanya harus lebih besar sama dengan negatif 4. Berarti negatif 4-nya udah jelas pasti harus ditulis. Nah, kalau dalam garis bilangan, kalau bilangan negatif, menentukan lebih besar lebih kecilnya itu kalian kalau misalnya ke arah kiri itu pasti nilainya lebih kecil. Kalau ke sebelah kanan nilainya semakin lebih besar. Jadi jangan sampai tertukar. Di sini negatif 4 berarti yang lebih besar ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, ada 0. Nah, di sini kebetulan batasnya itu bilangan bulatnya sampai 1. Nah, ini satunya di bawah atau tidak? Lihat kalian tanda di bawahnya. Karena ini ada tanda garis di bawah, ini artinya kurang dari sama dengan 1. Berarti satunya harus dibawa. Berarti anggotanya adalah ini. Kita tulis negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. Nah, ini anggota dari himpunan B. Setelah kalian menyelesaikan ini, baru kalian bisa menentukan A irisan B sesuai soalnya ya. Yang diminta irisan, bukan gabungan. Kalau gabungan simbolnya itu seperti U ini ke atas, kalau irisan seperti U ke bawah. Ibu lihat ada yang masih menulis huruf N, ini tidak bisa digunakan sebagai simbol dari
irisan. Pokoknya seperti U tapi terbalik ya, bukan ini. Silakan diperbaiki lagi, nanti latihannya yang masih salah. Nah, kalau irisan itu kemarin ingat harus dicari yang beririsan, yang sama berarti anggotanya. Nah, pada soal yang pertama di sini kita akan cari dulu. Nah, kebetulan di sini ada angka 1 dan ini sama. Sisanya di sini walaupun ada bilangan yang sama, tapi ini nilainya positif, ini negatif. Jadi ini tidak sama ya. Harus sama persis, kalau dia positif, positif, dia negatif, negatif. Berarti jumlah anggota yang sama atau yang beririsan di sini adalah angka 1. Sesuai ini ya. Yang beririsan ini anggotanya. Nah, kalau ditanyakan jumlah irisan dari himpunan A dan B, seperti ini jumlah. N itu simbol dari jumlah. Jumlah dari A irisan B adalah berapa? 1. Ini 1, ini bukan anggota ini, cuman jumlah dari sini ini nggak ada anggota lain kan, berarti 1. Seperti itu. Bisa kalian tulis ya. Sekarang kita ke yang nomor 2. Kita cari dulu anggota dari himpunan A. Katanya di sini ini cuma 1 pembatasnya, kalau yang atas itu 2 pembatasnya. X kurang dari 9, berarti 9-nya ini tidak dibawa karena tidak ada garis di bawahnya. Tapi X itu katanya elemen atau anggota bilangan ganjil. Berarti bilangan ganjil yang kurang dari 9 itu yang positif 1, 3, 5, 7. 9-nya tidak ikut serta. Sekarang yang B, himpunan B-nya itu adalah katanya himpunan genap yang kurang dari 9. Berarti 2, 4, 6, 8. Kurang dari 9. Nah, setelah itu kita tentukan A irisan B. Kalian lihat ada anggota yang sama atau tidak. Kalau tidak ada yang sama, berarti ini hasilnya adalah himpunan kosong. Karena lihat, ini 1357, ini 2468, tidak ada sama sekali anggota yang sama, sehingga jumlah irisan dari A dan B adalah 0. Ya, karena tidak ada anggota yang sama. Sekarang yang C, maksudnya ini huruf pembentuk itu ya ini. Dari kata ini berarti ada huruf di sini anggotanya ada huruf B, ada huruf U, ada huruf N, D, dan A. Mau kalian urutkan dulu dari huruf A juga terserah. Tapi yang jelas hurufnya ini ya, tidak di luar huruf ini. Sekarang huruf pembentuk kata ibu, berarti anggota dari himpunan B adalah I, B, dan U. Sekarang kalian harus menentukan A irisan B. Nah, A irisan B-nya itu siapa saja? Kita cari anggotanya yang sama. Di sini yang sama kebetulan ada huruf B dan B. Terus ada U dan U. Yang lainnya tidak ada anggota yang sama, sehingga anggota yang sama itu bisa kita tulis atau yang beririsan B dan U. Nah, ini baru anggotanya. Terus ditanyakan jumlah dari A irisan B. Ada berapa anggotanya yang sama? 1, 2. Berarti di sini 2. Nah, seperti itu ya. Yang masih salah silakan diperbaiki. Bu lihat masih banyak yang salah di nomor 1. Kita langsung ke soal nomor 3 ya. Mungkin ini jadi soal nomor 2, tapi di buku pendamping kalian ini soal yang nomor 3. Untuk nomor 2 belum Ibu ajarkan, nanti pada pertemuan selanjutnya. Kita langsung selesaikan di sini. Kita harus mencari anggotanya terlebih dahulu. Jadi anggota P, Q, R itu kira-kira apa aja. Nah, di sini kita cari P sama dengan, kita lihat di sini ada 2 pembatas. Pembatasnya itu negatif 3 dan 3. Bilangan bulat, berarti mau negatif mau positif ini termasuk bilangan bulat. Nah, jadi X itu kalau kalian pusing seperti ini, kalian buat dulu 2 seperti ini. Ini di antara, kalau menggunakan garis bilangan ada angka negatif 2, ada negatif 1, ada 0, 1, 2, dan 3. Seperti itu kan kalau di garis bilangan. Cara membacanya berarti X lebih besar daripada negatif 3. Ini tidak ada simbol garis bawah. Lalu yang ini X lebih kecil daripada 3. Jadi ke sana lebih besar, ke sini lebih
kecil. Lebih besar daripada negatif 3 berarti dari sini, dan lebih kecil dari 3 adalah ini. Berarti anggota P adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, untuk yang Q, kita cari anggotanya siapa saja. 5 bilangan cacah pertama. Bilangan cacah itu dimulai dari 0 sampai ke bilangan asli atau bilangan bulat positif. Berarti 0, 1, 2, 3, dan 4. Cukup 5 ya, dimintanya hanya 5. Lalu ini R-nya berarti anggotanya bilangan asli yang kurang dari 5. X kurang dari 5. Berarti bilangan asli mulainya dari angka 1. 1, 2, 3, 4. 5-nya tidak dibawa. Nah, jadi anggota-anggota dari PQR adalah ini. Sekarang baru kita tentukan nih. Soal yang pertama. P gabung. Ini simbol dari gabungan. Kalau gabungan itu sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Kalau masih belum paham, silakan buka kembali video di pertemuan sebelum ini ya. Berarti pertemuan kelima. Mengenai irisan dan gabungan. Kita tentukan nih. Anggota dari ini kira-kira berapa. Biasakan tulisnya dengan kurung terbuka. Ini ya. P gabung Q. Kita lihat antara P dan Q. Anggotanya kita gabungkan semua, tapi kalau ada angka yang sama cukup ditulis 1 kali. Urutkan dari yang terkecil. Kita gabungkan ini berarti ada negatif 2. Lalu ada negatif 1. Nah, di sini ada 0 2 kali, tulis sekali. Ada angka 1, tulis sekali. Ada angka 2, tulis 1 kali. Sisanya 3 dan 4. Jadi kalau digabungkan antara P dan Q itu jadi seperti ini. Sekarang yang kedua. P gabung R. Berarti kalian lihatnya kehimpunan yang P dan yang R. Digabungkan. Kalau ada angka yang sama, tulis sekali. Berarti di sini kita urutkan dari yang terkecil, negatif 2, negatif 1, terus ada angka 0. Nah, ini angka 1-nya sama, ini angka 2 sama, angka 3 hanya ada di R, tapi tetap ditulis, dan ada angka 4. Ini P gabung R. Sekarang Q gabung R, berarti kalian lihat antara Q dan R. Digabungkan. Karena tidak ada negatif, berarti langsung dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Saya ini ya, ini anggotanya, dan ini sama, kecuali angka 0. Jadi ini untuk yang sama ditulis 1 kali. Nah, untuk yang seperti ini, P gabung Q gabung R, kalian harus selesaikan dan menggunakan 2 tahap. Kalian lihat dulu aja yang ini. P digabung dengan Q, kalian udah punya yang ini. Lalu digabungkan dengan R ke sini. Digabungkan dengan R. Nah, ini kan hasilnya pasti sama. Ini digabung ini, pasti ini juga. Berarti negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Jadi ini 2 kali. Jadi setelah kalian dapat ini, baru kita ke R. Ini tahap 1, ini tahap 2. Gitu. Kalau dia ada lagi, misalnya digabungkan dengan apa lagi, kalian tambah lagi. Seperti itu. Nah, ini untuk gabungan. Soal nomor 3 semuanya gabungan. Tadi yang nomor 1 adalah irisan. Nah, ini untuk soal nomor 4 di sini sama yang pertama katanya yang A itu tentukan ABC. Nah, untuk ini menentukan ABC, kalian Ibu lihat masih banyak yang salah. Ini hanya menentukan anggotanya aja. Jadi suruh dicari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Dari soal ini, coba kita selesaikan yang himpunan A itu X kurang dari 5. X itu elemen bilangan cacah. Berarti elemen bilangan cacah mulainya dari 0. Kurang dari 5 ya. 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini untuk anggota yang A. Terus untuk anggota yang B, 4 bilangan ganjil pertama. Ini bilangan ganjil positif. Bilangan ganjil pertama berarti 1, 3, 5, dan 7. Yang diminta hanya 4. Terus untuk yang C di sini anggotanya itu adalah bilangan prima katanya. Berarti bilangan prima ingat ya, yang faktornya hanya
angka 1 dan bilangan itu sendiri, tapi harus kurang dari sama dengan 11. Kalau angka 1 bukan prima, angka 2 prima, angka 3 bilangan prima, angka 5, angka 7, terus 10 bukan, 9 bukan, dan 11. 11-nya ikut di bawah karena di sini ada tanda garis bawah. Berarti dia 11-nya ikut di bawah ya batasnya. Sekarang ini yang A selesai, yang B. Yang B tentukan A gabung B. Berarti A gabung B sama dengan digabungkan antara A dan B. Nah, ini seperti tadi kalau ada anggota yang sama cukup ditulis sekali, tapi anggota yang A dan B ini harus masuk semua. Berarti 0, terus ada angka 1, 2, nah ini ada angka 3, tulis 1 kali, ada angka 4, terus ada angka 5, ada angka 5, lalu ada angka 7, sebentar ya, ada angka 7, dan selesai. Jadi untuk A digabung B ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kalau kalian pusing, kalian boleh tulis dulu, terus nanti baru diurutkan dari yang terkecil. Ya. Ini yang B. Terus yang C. Yang C di sini. Bisa kalian selesaikan. Berarti yang C itu antara himpunan B dan C. Nah, yang ini antara himpunan B dan himpunan C. Bisa kita selesaikan himpunan B-nya dan C-nya kita gabungkan. Ingat seperti tadi, kalau ada angka yang sama cukup ditulis 1 kali. Berarti B gabung C itu adalah 1, 2, 3, 5, 7, dan 11. Antara B dan C. Terus yang bagian D, ini 2 tahap. B digabung dulu dengan C, nanti digabung dengan A. Kita sudah punya, kalau kalian mau tulis A-nya itu tadi anggotanya 0, 1, 2, 3, dan 4. Digabung dengan hasil B gabung C. B gabung C-nya kalian udah dapat tadi di yang ini nih, soal yang C. 1, 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, ini kalian silahkan gabungkan, berarti hasilnya adalah antara ini dan ini digabungkan, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 11. Nah, ini untuk yang D. Untuk yang E, di sini kalian bukan digabungkan, tapi ini diiriskan. Jadi kalian cari dulu antara irisan A dan B. Ibu gunakan tinta yang berbeda. Kalian A-nya tulis dulu, boleh. Ini boleh di kuadretan, boleh di bawahnya, terserah kalian. Yang penting nanti hasil akhirnya ada ya. Ini A-nya. Terus nanti A katanya digabung dengan B irisan C. Kita lihat B irisan C dari sini. Yang sama anggotanya berapa aja? Yang sama itu 3 di sini. Terus ada 5 dan 7. Nah, ini anggota dari B irisan C. 3, 5, dan 7. Nah, sekarang hasilnya baru kita tulis. Ini digabungkan semua. Hasilnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Selesai. Nah, ini soal-soal yang telah kalian selesaikan. Jika masih banyak yang salah, silakan dikoreksi lagi kesalahan kalian di mana ya. Nah, untuk latihan soal agar lebih lancar lagi, nanti akan Ibu berikan di Google Classroom. Silakan nanti buka ya. Berarti ini pertemuan ke-6. Jadi buka latihan soal pertemuan 6 pada Google Classroom ya. Temanya itu adalah himpunan. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian dan terima kasih. Bila ada yang belum paham boleh tanyakan via WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.